Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Kuda Ngising. Episode 8 seri Asen GP dan Mugello GP. Bagaimana Ya, tanggapan Anda? hasilnya selalu membosankan. Wah, itu Mugello dan Asen itu seru sekali sih itu, baik sprint maupun race. Masih aja Ducati Cup dan masih aja Marquez Brother Cup. Apa yang bikin seru? Kalau itu tidak ada tandingannya, itu nggak ada yang bisa melampaui mereka. Udah sampai paruh musim loh ini, nggak menghibur gitu. Selalu aja Ducati Cup, apalagi sekarang Marquez Brother Cup. Kurang seru. Apa yang seru dari balapan sampai 10 seri ini? Wah, itu seru sekali. Itu karena sesuai omongan gue di awal kan, Alex Marquez ini ternyata skillnya di atas Pecco jauh. Ternyata gue baru sadar Pecco ini skillnya sekelas Digimon ini, Fabio Di Gia skill. Bahkan bisa dikatakan setara ya menurut gue ya. Wah, terlalu jauh lo ngomong. Kalau untuk Alex Marquez ya, menurut gue masih jauh skillnya. Di atas Pecco kan? Enggak lah, tetap sang juara dunia 2 kali loh MotoGP. Gak mungkin. Ya untuk sekarang aja, musim ini sampai dengan seri 10 ini, Alex Marquez selalu di depan Pecco. Tapi untuk skill menurut gue tetap 63 masih di atas 73. Untuk sprint di Mugello dan Asen ini selalu Alex ini selalu di atas Pecco. Apalagi yang membuatku tidak mengakui kalau Alex skillnya jauh di atas Pecco banyak ya. Hasil akhir nanti berbicara menurut gue. Apalagi kemarin Alex Marquez ini ambisi mengalahkan skill ya di race kemarin kan. Menurut gue itu dia terlalu ambisi sih. Akhirnya kena sialnya sendiri kan, jatuh, udah gitu cedera. Ya itulah menurut gue bukti untuk bedanya juara dunia dengan yang belum juara dunia di MotoGP ya seperti itu. Ambisi bisa mengalahkan segalanya. Wah, kalau lu ngomongin itu sih menurut gue itu salah Pedro Acosta ya. Dia yang terlalu memaksakan ada di situ. Jelas-jelas Alex jauh lebih cepat di situ, tapi dia terlalu memaksa hingga Alex terjatuh di situ. Di situ nggak ada kontak loh. Dan tim MotoGP steward kan bilang itu race accident. Ya berarti apa yang membuktikan kalau bukan ambisi mengalahkan segalanya? Di situ nggak ada kontak. Jadi menurut gue itu ambisi dia aja. Kalau emang dia skill dan mentalnya bagus, dia bisa nahan itu, nyari momen yang pas. Seperti nyusul Pecco kemarin kan bisa. Tapi kenapa pas Asen kemarin pas di race itu dia memaksakan gitu? Menurut gue itu ambisi sih. Apalagi Memaksakan itu dari sisi Pedro Acosta. Alex Marquez itu tidak memaksakan. Bagi gue itu hanya bad luck aja lah Alex Marquez, karena diganggu oleh Pedro Acosta. karena menurut gue Pedro ini ya sesuai line-nya dia, dan Alex Marquez pun sebenarnya sama. Sayang aja ambisinya mengalahkan segalanya. Kalau dia bisa tahan sedikit ambisinya, menurut gue nggak akan ada kayak gitu. Menurutku murni karena ambisi dia bisa cedera kayak gitu. Ya itu menurut gue bad luck sih kalau soal Alex Marquez. Tapi seandainya dia tidak jatuh pun, gue yakin banget dia ada di posisi nomor 2, bahkan mengalahkan Marco Bezzecchi. Jangan ngomongin Pecco ya, Pecco kan skillnya sudah jauh di bawah Alex Marquez, di bawah Alex Marquez ya Pecco skillnya. Jadi ya keberuntungan juga untuk Pecco karena Alex Marqueznya jatuh. Karena kalaupun tidak, Pecco ya dipastikan tidak akan dapat podium lagi di Asen Belanda ini. Ya, mungkin lu bisa berpendapat seperti itu, tapi kan
faktanya ambisi mengalahkan segalanya. Tapi kalau untuk lu ngomongin skill, gua masih nggak terima dengan hal itu karena Peko masih tetap di atas Alex Marquez dalam hal skill dan mental ya. Untuk balapan itu menurut gua masih bagus Peko sih. Kalau gue sih ya lihat dari yang race sebelumnya aja ya di Mugello. Bahkan dengan Fabio Di Gia pun Peko tidak bisa berbuat apa-apa. Segitu dia sering latihan di situ dengan akademi aki-aki itu. Ujung-ujungnya dikalahin juga. Bisa apa dia? Kalau Di Gia ini menurut gua overconfidence ya. Dia merasa lebih jago sekarang. Tapi menurut gua ya itu cuma sekedar cywar aja. Karena bagi gue Di Gia ini skillnya belum terbukti sih. Jadi bagi gue ya untuk beberapa seri hanya untuk Mugello, Asen kemarin nggak ada apa-apanya, masih tetap lebih baik Peko. Di Gia tuh selalu salah, bukan selalu salah ya, dia tuh selalu menurut gue kurang beruntung karena di kualifikasi dia selalu ada di grid tengah atau di belakang. Kalaupun dia ada di grid depan, gue yakin bisa nyusul Peko juga. Enggak sih menurut gue, kalau emang skill dia udah tersusun dengan rapi, mental dia udah tersusun dengan rapi, mungkin dari kualifikasi pun dia udah bisa di depan Peko gitu. Nggak seperti omongan dia setelah Mugello itu yang dia bilang kalau motornya udah benar ya berarti salah pembalapnya. Ya menurut gua dia terlalu overconfidence aja sampai dia bisa bilang kayak gitu. Karena di race atau sprint pun ya masih terbukti Peko masih di atas dia. Jadi ya mungkin dia butuh spotlight karena di tim VR46 juga kan. Menurut gue sih itu sih. Andai Di Gia ada di grid depan atau nempel dengan Peko lah di saat kualifikasi, gue yakin sih Peko pun tidak akan bisa membendung Fabio Di Giannantonio. Tapi kenapa di Asen ini Peko pun harus mengakui kekalahannya dengan tim Aprilia, khususnya Marco Bezzecchi? Menurut lu? Menurut gue Peko setelah Mugello ini nothing tulus ya sekarang tuh. Karena semua settingan, semua setup sama dia udah dicoba. Dia ngerasa di situ udah maksimal ya. Ya race by race aja. Walaupun hasilnya sekarang dikalahin Aprilia ya. Ya itu udah maksimalnya dia. Karena menurut gue dari pihak Ducati pun nggak ada perubahan yang signifikan fokus ke Peko gitu. Karena ya mungkin Ducati ini terlalu takut untuk melihara singa di satu kandang. Jadi menurut gue ya Peko ya udah maksimal hasilnya segini menurut gue sih. Kalau menurut gue sih Peko ini sudah kalah telak ya dengan Marc Marquez dengan segudang pengalamannya. 8 kali juara dunia ini tidak berbohong, sudah kalah telak. Secara mental pun sudah kalah, padahal motornya sama, tapi dia tidak bisa memberikan perlawanan untuk Marc Marquez yang unggul jauh. Bahkan dengan sekelas Marco Bezzecchi pun bisa ada di depan. Asen ini padahal sirkuit paling favorit ke Peko setelah Mugello, tapi dia dikalahkan 2 kali beruntun di sirkuit favorit. Ya itu fakta, emang seperti itu. Tapi gue tetap yakin sih Peko kayak gini tuh bukan karena skill dia menurun, tapi lebih ke karena motornya ya nggak cocok dengan dia gitu. Jadi ya wajar aja, karena menurut gua pembalap kalau udah nggak cocok sama motornya ya hasil maksimal dengan podium pun menurut gua udah cukup sih. Ya kalau menurut gue sih dari awal
Kepindahan Marc Marquez ke Ducati ini membuat Pecco drop mental. Dia sudah kalah sebelum berperang gitu. Skillnya tetap ada, motor tetap bagus, tapi mental yang tidak ada. Jadi ya mau tidak mau harus mengakui sang raja MotoGP. Ya, gue nggak bisa berbicara banyak karena memang faktanya seperti itu. Dan ya gue mengakui itu. Pecco memang sampai seri 10 ini kalah jauh dengan Marquez brother, dan itu fakta. Menurut lu siapa yang bisa menyaingi Marc dan Alex ini selain Pecco Bagnaia? Pabrikan Ducati yang bisa ngalahin mereka duaan, alias sabotase mungkin. Karena tim-tim lain menurut gue nggak ada yang bisa. Semua pabrikan bersatu pun menurut gue nggak bisa sih, kecuali ya dari dalamnya sendiri, dari Ducatinya sendiri yang bersikap adil dengan pembalapnya mungkin bisa menurut gue. Kalau lu nanya pembalap siapa, nggak ada. Sampai akhir musim ya mungkin akan tetap seperti ini menurut gue. Pecco rebutan juara 2 dengan Alex itu pun tipis. Ada kemungkinan Alex di atas Pecco. Ya kenyataannya seperti itu. Jadi menurut lu semua ini hanya settingan belaka? Kalau dibilang settingan, gue nggak ada bukti untuk itu. Tapi dari cara memperlakukan pembalap dari pabrikan Ducati ini udah menurut gue sih nggak adil. Terus cara mengatasi masalah tiap pembalapnya pun seperti nggak terburu-buru gitu. Nggak yang ya udah dikasih solusi apa, tapi ini dipaksa untuk pakai setup yang itu. Jadi menurut gua susah. Pabrikan lain, Aprilia, KTM, susah. Mereka punya masalah masing-masing. Apalagi pabrikan duo Jepang ini lebih-lebih. Jadi menurut gue ya cuma Ducati yang bisa mengalahkan Marquez brother. Tapi kan Fabio sesekali mampu untuk pole position tuh, mengalahkan Marquez brother. Kalau untuk Yamaha, menurut gua Fabio ini hanya kurang beruntung sih. Andai saja beruntungnya itu tinggi, mungkin bisa sesekali, nggak sampai akhir musim, mungkin sesekali tiap seri ada. Tapi kayaknya untuk juara satu susah sih ya. Apakah menurut lu Fabio hanya cepat di time attack, tidak cukup cepat di race dan sprint? Untuk podium sih mungkin bisa ya menurut gua. Tapi kalau untuk juara satu kayaknya susah. Marquez ini terlalu kuat gitu. Bahkan untuk mengalahkan seorang Alex Marquez Susah juga. Menurut gua susah. Untuk ngalahin Pecco mungkin bisa. Hanya saja keberuntungannya ini nggak ada gitu. Setiap dia bagus, entah sprint entah race, selalu aja ada, entah dia jatuh, entah dia ditabrak pembalap lain. Jadi menurut gua Yamaha ini bergantung sama satu orang, tapi satu orangnya nggak ada keberuntungan, jadi percuma. Apalagi pabrikan Honda sampai seri sekarang, waduh, kok semakin menurun. Johan Zarco-nya hilang. Johan Mir selalu, ya kalau Johan Mir selalu langganan jatuh lah ya, nggak bisa diandalkan. Ya kalau kemarin di Asen sih kurang beruntung dia ya, nabrak orang jatuh di Terminal DG. Tapi menurut gue Johan Mir ini selalu jatuh dan jatuh gitu. Kalau untuk Johan Zarco kok sekarang jadi melempem. Jadi menurut gue sampai akhir musim selalu membosankan sih. Akan selalu Ducati Cup dan akan selalu Marquez Brother Cup udah. Bahkan KTM pun tidak akan bisa mengejar Ducati.
susah. Jangan kan kata M Aprilia nih dengan Marco Bezzecchi. Nah, kemarin juara 2 kan tuh. Ya, tapi di Mugello lihat hasilnya nggak ada kan. Jadi konsisten ini pabrikan lain ini nggak ada gitu. Jadi bisa dibilang ya tahun ini tuh tahunnya Marquez Brother. Gue harus mengakui itu. Oke, kalau menurut lo begitu, sebelum kita akhiri prediksi untuk race Sachsenring Jerman, King of Sachsenring is back. 1, 2, 3 seperti biasa, sprint dan race. Gua akan selalu naruh Peko nomor 1. 63, 93, 72. Sprint dan race. 63, 93, 72. Lu tidak menempatkan seorang Alex Marquez? Menurut gua dia udah tutup buku. Dia udah cedera. Menurut gua udahan. Tapi kan ini libur panjang ya, masih bisa dia recovery yang cukup menurut gua. Ya, silakan dengan opini lu, gua dengan opini gua. Dengan 10 sprint 1-2 Marquez Brother di sprint tidak terkalahkan, tetap yakin? Yakin. Baik. Kalau prediksi gue ya seperti biasa, sprint dan race tidak ada yang bisa mengalahkan Marquez Brother. Sprint dan race, tiganya gue berani Fabio Quartararo. Oke, kita lihat hasilnya nanti. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.